Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauderi Fasal dengan NIM E1S123037 dari kelas Ganjil. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester Teknologi Informasi. Ada beberapa soal yang akan saya kerjakan. Yang pertama yaitu 4 komponen dalam CPU. Yang kedua, perbedaan antara freeware, shareware, dan open source, serta berikan masing-masing contohnya. Yang ketiga, jelaskan 3 jenis program aplikasi. Yang kelima, jelaskan bagaimana kerjasama antar prosesor dan memori dalam mengolah data pada komputer. Oke, kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Komponen utama dalam CPU. Ada beberapa komponen utama dalam CPU, yaitu unit kontrol, unit aritmetika dan logika, register, dan bus data. Unit kontrol yang bertanggung jawab untuk mengendalikan operasi keseluruhan CPU. Fungsinya yaitu untuk mengatur dan mengkoordinasikan aliran data dan instruksi dalam CPU. Yang kedua, unit aritmetika dan logika, yaitu unit aritmetika yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika pada data yang diterima dari memori atau register. Yang ketiga yaitu register. Register adalah komponen penyimpanan internal yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Oke, yang keempat yaitu databus. Databus yaitu jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antar berbagai komponen CPU, seperti ALU, register, dan memori. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Yaitu perbedaan freeware, shareware, dan open source. Yang pertama yaitu freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang didistribusikan dan digunakan secara gratis. Pengguna tidak perlu membayar atau melakukan biaya untuk menggunakan atau dapat mengakses perangkat lunak ini. Contohnya seperti Adobe Acrobat Reader yang digunakan untuk membaca file PDF. Yang kedua, shareware adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Namun, setelah periode waktu tertentu, pengguna diharapkan untuk membeli lisensi atau mendaftar perangkat lunak tersebut. Contoh dari shareware yaitu WinRAR. Yang ketiga, open source, yaitu perangkat lunak yang kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Contoh dari perangkat lunak open source yaitu sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh komunitas pengembang yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Oke, kita lanjut pertanyaan ke nomor 3. Yang ketiga, fungsi sistem operasi. Ada beberapa fungsi sistem operasi yaitu manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, manajemen file, manajemen proses, keamanan, dan manajemen jaringan. Pertama, manajemen sumber daya, yaitu sistem operasi yang mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, penyimpanan, perangkat lunak input atau output, dan jaringan. Yang kedua, antarmuka pengguna. Sistem operasi yang menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi antar pengguna dan komputer. Fungsi ini memungkinkan kita untuk menjalankan program, mengelola file, dan mengakses fitur-fitur komputer dengan mudah. Manajemen file yaitu layanan untuk mengelola file dan direktori pada komputer. Fungsi ini termaksud pembuatan, penamaan, pengaturan hak akses, penyimpanan, dan penghapusan file.
Yang keempat, manajemen proses. Sistem operasi yang mengatur eksekusi dan mengendalikan proses-proses yang berjalan di komputer. Fungsi ini mencakup penjadwalan proses, alokasi memori, komunikasi antar proses, dan pemantauan kinerja. Yang kelima, yaitu keamanan. Sistem operasi yang menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data sumber daya komputer dan dari akses yang tidak sah atau potensi ancaman lainnya. Yang keenam, manajemen jaringan. Sistem operasi memungkinkan komputer terhubung ke jaringan dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Fungsi ini mencakup pengaturan konfigurasi jaringan, protokol komunikasi, dan manajemen koneksi jaringan. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu jenis program aplikasi. Jenis program aplikasi, ada beberapa jenis program aplikasi, yaitu pengolah kata atau word processor, kedua spreadsheet atau lembar kerja, yang ketiga perangkat lunak presentasi. Yang pertama yaitu perangkat pengolah kata. Program pengolah kata dirancang untuk membuat, mengedit, dan menformat dokumen teks. Contoh program pengolah kata yang populer adalah Microsoft Word dan Google Docs. Yang kedua, spreadsheet atau lembar kerja. Program spreadsheet digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Contohnya seperti Microsoft Excel dan Google Sheet. Yang ketiga, perangkat lunak presentasi. Program presentasi memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyajikan informasi dalam bentuk tampilan slide. Contohnya seperti program presentasi yang umum digunakan yaitu Microsoft PowerPoint yang saya gunakan saat ini dan Google Slides. Oke, yang kelima yaitu kerjasama prosesor dan memori dalam mengolah data. Sebelum kita menjelaskan tentang kerjasama antar prosesor dan memori, ada baiknya kita mengetahui apa itu prosesor dan memori. Prosesor yaitu otak komputer yang bertanggung jawab atau eksekusi instruksi dan pengolah data. Ya, memori yaitu tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. Oke, kita mulai menjelaskan kerjasama antar prosesor dan memori. Kerjasama prosesor dan memori melalui beberapa tahap, yaitu fase pengambilan, kedua decode atau yang ketiga eksekusi, dan keempat report atau ulang. Yang pertama yaitu fetch atau pengambilan. Proses mengambil instruksi dari memori melalui data bus dan bus alamat. Instruksi ini disimpan dalam register di dalam prosesor. Decode yaitu prosesor mendekode instruksi yang telah diambil, memahami operasi yang harus dilakukan. Execute yaitu proses menjalankan instruksi mengambil data dari memori yang diperlukan, melakukan operasi matematika atau logika, dan menyimpan hasilnya kembali ke memori jika diperlukan. Yang terakhir yaitu report atau ulang. Prosesor mengulangi langkah-langkah di atas untuk mengambil dan menjalankan instruksi berikutnya secara berurutan. Oke. Itu saja yang dapat saya berikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih telah menonton.